Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Balik lagi ya di sharing session Kotlin kita. Nah, sekarang udah part yang ketiga. Dan sebelum-sebelumnya kita udah bahas tentang introduction Kotlin, yang mana Kotlin itu bahasa pemrograman yang khusus di develop untuk membuat sebuah aplikasi Android, kayak gitu. Dan juga dia disupport langsung oleh Google. Jadi si Kotlin itu benar-benar bahasa yang uh, cukup powerful ya, cukup powerful di bidang pemrograman Android. Tapi Kotlin juga bisa disupport atau bisa digunakan untuk membuat sebuah website, khususnya di bagian backend-nya ya. Jadi backend itu bagian yang berfokus ke database, terus pengelolaan data di server dan lain-lain. Ada juga si Kotlin ini bisa dipakai untuk pengelolaan data science. Cuma saya sendiri belum pernah coba dari sisi kemampuannya, karena yang lebih sering kan kalau data science itu kan lebih sering dipakai itu kan Python ya, Python atau Ruby kalau nggak salah, gitu. Nah untuk di bagian keduanya kita juga udah bahas tentang uh, basic operator matematika sama operator logika. Nah buat teman-teman yang belum gabung mungkin nanti akan coba saya bagi video record sebelumnya. Nah, sekarang di sesi sharing kali ini kita bahas tentang control flow. Sebelumnya di sini kelihatan nggak tulisannya control flow? Kelihatan. Kelihatan ya. Nggak kekecilan ya? Enggak kok. Oke. Sip. Nah, sekarang kita akan bahas tentang control flow. Nah, si control flow ini dia hampir rata-rata di bahasa pemrograman ada ya, mau di C++, Java, PHP, terus bahasa apa lagi tuh, Dart dan lain-lain, itu hampir semua bahasa itu ada yang namanya control flow. Nah, sekarang apa sih control flow? Control flow adalah sebuah metode untuk mengatur dan memberitahu instruksi mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu pada suatu program. Jadi dia berguna buat mengatur dan ngasih tahu pada suatu program instruksi mana nih yang akan dieksekusi atau yang akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, kayak gitu ya konsepnya. Jadi dia itu mengatur dan memberitahu instruksi mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, control flow biasanya terdiri dari percabangan dan perulangan. Contohnya if atau jika, if else if, when, for, while, do while, break, dan continue. Nah, teman-teman gak usah bingung apa sih if else, apa sih when, apa sih for, apa sih while, dan lain-lain. Nanti akan coba kita breakdown atau kita coba bahas satu-satu ya. Jadi nggak perlu bingung. Oke. Kayak ini dalam bahasa Inggris bisa dipraktekkan untuk pemrogramannya. Bisa. Gitu. Nah, tadi kita sampai sini ya. Teman-teman gak usah bingung sama istilah when, istilah while, segala macam gitu. Gak usah bingung. Ini gunanya buat apa sih? Nanti kita coba bahas satu-satu. Nah, tapi sekarang ini kita akan hanya bahas tentang if else, if, dan when. Untuk yang berikutnya, untuk yang for, while, do while, break, dan continue, akan coba saya bahas di next meet minggu depan. Nah, yang pertama adalah if expression. Nah, di Kotlin, if adalah salah satu kata kunci yang digunakan pada kasus percabangan ya. Percabangan adalah suatu alur di mana program akan dieksekusi jika suatu kondisi bernilai true. Jadi konsepnya itu adalah percabangan dari suatu alur. Di mana kalau misalnya ada sebuah kondisi bernilai true, maka dia akan mengeksekusi program yang ada di dalam percabangan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita kita pahami kode berikut. Nah, ini contoh kode dari if expression di Kotlin ya. Nah, ini adalah contoh kode if di Kotlin. Jadi sini kita membuat sebuah variabel bernama exam dengan nilai 80. Gitu.
Nah, di sini kita menggunakan if sebagai kata kunci dari percabangan di Kotlin. If exam lebih dari 75, maka dia akan mencetak tulisan lulus. Gitu cara bacanya. Atau bisa juga gini, jika exam lebih dari 75, maka program akan menjalankan atau mencetak tulisan lulus. Seperti itu. Jadi cara bacanya seperti itu. Nah, ini hampir di semua bahasa pemrograman ada ya kondisi yang seperti ini. Jadi teman-teman cukup pahami konsepnya aja gitu, nggak perlu sintaksnya. Yang penting paham konsep. Nah, gitu. Nah, di sini kira-kira program akan menjalankan atau akan menampilkan apa di outputnya? Ada yang berani nebak? Halo? Menampilkan kata lulus. Menampilkan kata lulus ya? Oke, sip. Nah, mungkin supaya kita lebih paham, kita coba praktekin aja ya. Di sini saya udah pakai aplikasi namanya IntelliJ IDEA. Buat teman-teman yang nggak punya IntelliJ IDEA, mungkin bisa ke Kotlin Lang itu ya. Buat yang teman-teman baru gabung. Ini aja buat coba-coba. Jadi kalau terlalu cepat, penjelasan saya bisa interupsi aja. Besar ininya. Apa namanya? Bisa coba di situ ya, di URL-nya. Coba share. Ini kekecilan nggak tulisannya? Kecilan ya? Coba gedein dulu bentar. Appearance. Terus custom UI. Gini gede. Udah kelihatan? Udah jelas kelihatan tulisannya. Ini kita buat file baru dengan nama Kotlin class file, isinya if. Atau gini aja deh. Belajar if. Nah, di Kotlin biasanya kita diawali dengan tulisan kata kunci main ya. Artinya kita membuat sebuah fungsi main. Nah, fungsi main itu apa? Fungsi main adalah fungsi di suatu program yang mana fungsi itu akan dieksekusi paling pertama gitu, paling pertama di sebuah program. Entah Kotlin, entah Java, entah Dart, pasti ada fungsi mainnya. Nah, cuma beda-beda sintaksnya. Yang penting konsepnya itu ya. Fungsi main adalah fungsi yang paling dulu yang akan dieksekusi pada suatu program. Seperti itu. Nah, untuk menerapkan sebuah if ini, kita memerlukan sebuah kondisi. Misal di sini kita ingin melakukan sebuah percabangan untuk menentukan lulus enggaknya seseorang gitu. Nah, misal seseorang memiliki nilai 80. Nah, di sini kita ingin menentukan nih kira-kira program akan menampilkan lulus ketika nilainya itu di atas berapa gitu. Nah, misal di sini exam lebih dari, misal KKM-nya itu atau nilai batasnya itu adalah 75. Berarti di sini kita akan mencetak lulus. Gitu. Jadi cara bacanya adalah jika exam atau nilai exam lebih dari 75, maka program akan menampilkan lulus. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, kita coba run nih programnya. Nah, dia akan menampilkan nilai lulus. Kelihatan nggak tulisan lulusnya? Atau kekecilan atau gimana? Atau buram gitu? Kelihatan ya? Gitu. Ini bentar. Nah, contoh ngebayangin konsepnya gitu ya. Jika nilai exam lebih dari 75, maka dia akan menampilkan lulus. Kenapa dia akan menampilkan lulus? Karena kondisi ini dia bernilai true. Gitu. Bener kan? Nilai exam itu kan lebih dari 75, bener kan? Berarti dia akan melanjutkan program ke sini. Gitu. Nah,
Sekarang ada lagi namanya else expression. Ketika blok if akan dieksekusi pada suatu kondisi bernilai true, ya, lain hal dengan else yang akan dieksekusi ketika suatu kondisi bernilai false. Gitu. Nah, kalau blok if ini bentar. Nah, kalau yang di sini dia akan dieksekusi ketika nilai ini bernilai true, gitu. Nah, kalau else gini, dia akan dieksekusi ketika nilai yang ada di sini bernilai false, gitu. Ini contoh kita misal buat di sini tidak lulus ya. Nah, karena ini dia bernilai true ya, berarti kan dia bakal melanjutkan atau meneruskan program ke sini ya. Nah, jikalau ininya kita kita kurangi misalnya 74, kira-kira dia akan meneruskan program ke arah mana? Ke arah di sini atau di sini? Dia akan menampilkan lulus atau tidak lulus? Tidak lulus. Tidak lulus. Tidak lulus ya. Kenapa? Karena kondisi ini bernilai false. 74 lebih dari 75 enggak kan ya? Nah, maka dia akan menampilkan di sini. Akan melanjutkan program ke sini. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak percaya, bisa kita running programnya. Gitu, dia akan menampilkan tidak lulus. Simple ya. Jadi kata kuncinya gitu. Jika if ini dia akan dieksekusi ketika kondisi ini bernilai true, else ini akan dieksekusi ketika kondisi yang di sini bernilai false. Gitu ya konsepnya untuk yang if else. Sebenarnya ada yang mau tanyain nggak? Atau bingung nih? Apa lanjut? Lanjut aja ya. Lanjut. Berarti paham ya nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, tinggal tanyain aja langsung ya. Nggak usah ragu, nggak usah santai aja gitu. Ini else expression. Nah, tadi if dan ada else, sekarang ada juga namanya else if. Apa sih else if? Else if umumnya akan berguna ketika kita memiliki banyak kondisi. Ini kata kuncinya ya. Else if akan berguna ketika kita memiliki banyak kondisi. Else if akan dieksekusi jika hasil evaluasi pada kondisi sebelumnya bernilai false. Dan jika hasil evaluasi else if juga bernilai false, maka program akan melanjutkan ke kondisi berikutnya. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini kita udah punya contoh kodenya. Dan di sini kita udah buat variabel namanya exam dengan nilai 80. Nah, berikutnya di sini kita membuat sebuah percabangan if, di mana jika exam lebih dari 85, maka program akan menampilkan tulisan memuaskan. Jika, ada di sini ada else if ya, dan jika, atau selain itu jika exam lebih dari 75, maka program akan menampilkan lulus. Lainnya atau selain itu, program akan menampilkan tidak lulus. Jadi, cara bacanya, ketika si nilai exam ini dia di atas 85, maka program akan menampilkan tulisan ini ya. Gitu. Nah, sekarang si exam ini benar enggak di atas 85? Karena nilai examnya di bawah 85, di sini ada 80, yang mana itu adalah di bawah 85, berarti kondisi ini akan bernilai true atau false? Ayo, true atau false? Halo? False ya. Jadi kondisi di sini dia akan bernilai false. Kenapa? Karena si exam yang mempunyai nilai 80 itu dia mah kurang dari 85. Berarti kondisi ini false kan? Nah, berarti si kode ini dia nggak akan tereksekusi dan akan melanjutkan ke blok berikutnya yang mana itu adalah else if. Nah, sekarang exam yang memiliki nilai 80 lebih dari 75. Benar atau salah? Benar kan? Kenapa? Karena nilai exam di sini kan 80.
dan 80 itu lebih dari 75. Berarti kondisi ini terpenuhi gitu. Nah, maka program akan melanjutkan ke mencetak tulisan lulus. Seperti itu ya. Jadi kebayang ya. Dan jika program itu tidak memenuhi kondisi ini, ya, maka program akan menampilkan nilai seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung aja buat contoh kodenya. Ini kita buat kelas baru namanya belajar if majemuk. Atau bisa juga diistilahin if bersarang ya, kalau else if gitu. Kita buat fungsi mainnya, kemudian kita buat variabel bernama misalnya exam, nilai misalnya 85. Kemudian kita buat variabel baru dengan nama passing grade misalnya. Atau nilai batasnya ya. Nah, di sini kita isikan misalnya 75. Jika exam lebih dari 80 misalnya ya. Nah, berarti kan dia memiliki nilai yang memuaskan ya. Kita tulis memuaskan. Nah, dan selain itu jika if exam lebih dari passing grade, nah berarti dia lulus aja gitu. Lulus aja, enggak memuaskan. Lulus aja gitu. Dan jika kondisi yang kedua kondisi di atas ini tidak terpenuhi, maka program akan melanjutkan untuk mencetak tidak lulus ya. Gitu. Jadi kebayang ya kondisinya. Nah, cara bacanya seperti itu. Jika nilai exam itu lebih dari 80, maka program akan melanjutkan mencetak memuaskan. Selain itu, jika exam lebih dari passing grade, yang mana passing grade ada 75, maka program akan melanjutkan untuk mencetak lulus. Nah, lainnya atau selain itu, program akan mencetak tidak lulus. Gitu. Nah, kalau kayak gini, kira-kira menurut teman-teman, program akan menampilkan tulisan apa? Lulus. Memuaskan, lulus atau tidak lulus? Memuaskan. Lulus. Memuaskan. Memuaskan. Memuaskan ya. Nah, coba kita running. Gitu. Kenapa kok memuaskan? Kenapa nggak lulus? Karena examnya lebih dari 80. Karena masuk kondisi yang pertama. Exam lebih dari 80. Ya sih, berarti udah keren-keren ya, udah jago-jago lah. Gitu. Nah, beda cerita kalau misalnya di sini kita ubah jadi 80. Kira-kira dia akan menampilkan tulisan memuaskan atau lulus nih? Tetap memuaskan. Tetap memuaskan ya? Lulus atau memuaskan? Ayo. Lulus. Tetap memuaskan. Oke. Lulus. Kita coba buktiin nih, apakah memuaskan atau lulus nih. Dan ternyata hasilnya lulus. Kenapa kok bisa lulus? Kenapa nggak memuaskan? Padahal kan ini 80. Nah, jadi kita harus sensitif terhadap operator ini. Operator ini kan namanya lebih dari. Iya, lebih. Gitu. Jadi dia harus at least 81. Nggak boleh 80 gitu. Beda hal kalau kita pakai namanya lebih dari sama dengan kayak gini. Nah, kalau kayak gini, dia akan menampilkan tulisan memuaskan. Kenapa? Karena ini kalau dijabarin ke bahasa Indonesia, jika exam lebih besar dari atau sama dengan, ada kata kunci atau sama dengan ya, 80, maka program akan menampilkan tulisan memuaskan. Di sini kan nilai examnya 80. Yang mana itu akan sama dengan yang ini. Gitu. Maka kondisi ini akan bernilai true. Gitu. Kalau kondisi kayak gini, dia akan false. Kenapa? Karena nilai 80 itu
nggak lebih besar dari 80, dia masuknya ke yang lebih kecil atau ke kondisi false-nya gitu. Nah, itu ada di basic, namanya basic operator matematika. Hampir di setiap bahasa pemrograman pasti seperti itu. Entah di C++, Java atau yang lainnya. Gitu. Jadi kebayang ya secara konsepnya. Nah, coba kita pakai kasus berbeda. Misal examnya itu kita pakai nilai 67. Dia akan menampilkan tulisan apa tuh? Lulus atau nggak lulus nih? Nggak mungkin ya ini ya memuaskan ya. Kira-kira lulus atau nggak lulus tuh? Tidak lulus. Tidak lulus, nggak lulus ya. Nah, nggak lulus. Kenapa? Kok nggak lulus? Nah, kita cek. Nilai exam ini kan dia 67. Apakah 67 lebih besar dari 80? Enggak kan? Nah, maka program akan melanjutkan ke pengecekan berikutnya. Yang mana ini ya. Apakah 67 lebih besar dari 75? Gitu. Enggak kan? Nah, maka program akan melanjutkan ke pengecekan berikutnya. Nah, jikalau di sini masih ada else if berikutnya, maka program akan terus melanjutkan ke pengecekan berikutnya. Karena di sini nggak ada else if lagi, nah di sini ada kondisi else-nya atau kondisi yang paling salahnya gitu, atau apa ya istilahnya itu, kondisinya emang udah paling salah lah gitu ya. Dia akan menampilkan tulisan tidak lulus gitu. Karena di sini juga bernilai false, di sini juga bernilai false, maka di sini akan melanjutkan program di sini tidak lulus gitu. Kebayang ya untuk yang if else. Ini kalau misalnya ada yang masih ditanyain, tanyain aja di kolom chat. Nah, kita lanjut aja nih ke yang berikutnya. Yang if ini kebayang nggak? Atau masih bingung? Halo? Paham. Bayang ya? Sip. Ini mau dibahas apapun tetap ada ya, jadi pahami konsepnya. Jangan hafalin sintaksnya gitu. Saya selalu mesen gitu kalau misalnya kita belajar bahasa. Selalu pahamin konsepnya, bukan hafalin sintaksnya. Karena sintaksnya bakal beda-beda, tapi konsepnya sama aja. Nah, berikutnya when expression atau ekspresi when. Sebelumnya ada yang pernah pakai switch case di Java atau di yang lain gitu di kampusnya? Ada yang pernah pakai? Pernah. Pernah ya, switch case yang lain gimana? Ada yang pernah pakai switch case di C++ atau di bahasa lain gitu? Ada yang pernah? Nah, kalau ada yang pernah, nice, itu sebenarnya secara konsep sama dengan yang fungsi when expression itu. Nah, sekarang apa sih when expression? Selain if expression, kita juga bisa melakukan percabangan dengan menggunakan when expression. When expression atau ekspresi when memiliki kesamaan dengan switch case pada bahasa pemrograman lain. When expression umumnya digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi pada satu variabel. Seperti itu. Nah, untuk contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Bentar. Nah, di sini kita buat sebuah variabel bernamakan X dengan nilai 1. Nah, di sini ada ekspresi when. When itu kan kalau di Indonesia itu kan ketika ya. Ketika. Jadi gampang nih cara bacanya gitu. Kalau switch case kan bingung ya. Switch itu apa ya? What's misalnya itu? Mengatur atau mengubah atau apa ya? Banyak sih ininya. Jadi kalau di Kotlin itu benar-benar user friendly banget. Dia enak buat dibaca. When, ketika nilai X. Nah, ketika nilai X, di sini ada beberapa kondisinya. Jadi kalau misalnya nilai X 1, dia akan mencetak X sama-sama dengan 1. Jika nilai X-nya itu 2, berarti program akan melanjutkan untuk mencetak X sama-sama dengan 2. Dan jika nilai X itu bukan 1 atau 2, maka program akan menampilkan X is neither 1 nor 2. Gitu. Jadi kebayangnya gampang kok cara bacanya.
Oke, daripada ini kita langsung praktekin aja di IDE-nya. Bentar. Ini kita buat file baru dengan nama belajar WEN session. Kita buat dulu fungsi mainnya. Dan di sini kita buat satu buah variabel. Misal X deh ya, kita ikutin lagi. X sama dengan 1 when gitu. Kalau kita mau mengaplikasikan when expression ini, kita pakai kata kunci when. When dalam kurung apa yang mau dicek. Nah, yang mau dicek kan dia variabel X ya, berarti kita tulisin X. Kemudian kita buka dengan kurung kurawal seperti ini. Kita enter. Nah, di dalam sini kita bisa lakukan pengecekan. Kita mau ngelakuin atau kita mau ngecek apa aja nih dari si variabel X. Atau kemungkinan apa aja yang bakal terjadi di variabel X. Nah, contoh, misal di sini kita melakukan pengecekan jika X memiliki nilai 1 gitu. Jadi 1 di sini. Berikutnya kita kasih tanda panah seperti ini. Kita cetak X X sama dengan 1 gitu. Berikutnya, kira-kira kemungkinan apa lagi? Nah, misal kemungkinan X itu mempunyai nilai 2. Berarti kita lakuin aja, kita sini 2. Inline X sama dengan 2. Ada kemungkinan apa lagi terus gitu sampai kemungkinan tak hingga. Atau jikalau X tidak atau gimana ya? Atau X itu tidak memenuhi kedua ini, kita bisa lakuin kondisi else. Ya, kondisi else akan tereksekusi ketika dua kondisi ini tidak terpenuhi gitu. Bayang ya. Jadi di sini kita cetak atau kita lanjutkan X bukan 1 atau 2. Jadi cara bacanya adalah ketika nilai X itu 1, maka program akan menampilkan nilai ini. Ketika nilai X itu 2, program akan menampilkan nilai ini. Dan ketika program itu bukan 1 atau 2, maka program akan menampilkan nilai ini. Dan di sini kira-kira program akan menampilkan apa di outputnya? Ini atau ini? X sama dengan 1. X sama dengan 1 ya. Kita running programnya. Nah, X sama dengan 1. Jadi kebayang ya, gampang kok cara bacanya. Kalau bingung, terjemahin aja. Ketika X atau ketika nilai X itu 1, ya dia bakal ke sini. Atau berarti kalau misalnya ini nggak terpenuhi, lanjut aja ke yang sini. Ketika X itu 2, berarti dia akan melanjutkan ke sini. Kalau ini nggak terpenuhi, berarti dia ke sini. Gitu. Kebayang ya konsepnya. Gitu. Kalau di Java kan kalau salah begini nih. Kalau di Java, saya coba kasih perumpamaan deh. Ada yang pernah running Java sebelumnya? Halo. Belum Mas, belum. Belum ya? Nah, kalau di Java tuh gini. Misalnya di sini kita buat integer X sama dengan 1. Di sini X. Kita buat case. Ini 2. Misalnya 1. Kemudian di sini. X sama dengan 1. Berikutnya kita isiin break di sini. Dan case 2. Dan kita isiin di sini out sama dengan 2. Kayak gitu sebenarnya. Ada juga di sini default. Juga ada. Klikkan aja case. Ini out. Bentar. Ini cuma intermezzo aja ya. X bukan 1 atau 2. Kayak gitu. Sebenarnya sama aja dengan yang ini atau yang ini. Cuma teman-teman bisa kelihatan kan bedanya ya.
lebih simpel yang mana gitu. Bentar. Nah, lebih simpel yang mana gitu kan, lebih enak yang mana atau lebih gampang dibaca yang mana gitu kan, gitu. Nah, untuk yang when seperti ini, kebayang ya konsepnya. Nah, bentar. Nah, di when bedanya dengan switch case di Kotlin itu, when itu bisa banyak ininya, fiturnya. Nah, yang pertama salah satunya adalah when dengan multiple option atau opsi lebih dari satu. Nah, untuk opsi lebih dari satu, kita bisa melakukan seperti ini. Kita punya variabel x dengan nilai 1. Ketika nilai x itu 0 atau 1, koma ini artinya atau ya, atau 1, maka program akan menampilkan nilai seperti ini. X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Kondisi else-nya, ketika kondisi ini tidak terpenuhi, maka program akan melanjutkan ke kondisi else ini, yang mana itu adalah akan mencetak otherwise gitu. Nah, untuk lebih jelasan lagi kita langsung praktekin aja deh. Di sini kita buat kelas baru namanya belajar when multiple option. Ini kita buat kelas mainnya. Oh iya, terlalu cepat nggak nih penjelasannya? Atau gimana nih? When X 1, atau 1, atau 2, atau 3, atau seterusnya gitu. Bisa bebas setelah teman-teman gitu kan. Ini kita buat, atau kita akan melakukan sebuah sesuatu gitu ketika kondisinya terpenuhi. Ini dia akan mencetak kondisi terpenuhi misalnya, gitu ya. Bentar, ini saya coba minimize dulu. Dan jikalau nilai X itu tidak berada di antara ini, maka program akan cetak nilai X tidak tidak memenuhi deh. Ini contoh aja ya. Sini kita misal pakai nilai 3. Kira-kira program akan mencetak apa? Kondisi terpenuhi atau nilai X tidak memenuhi? Terpenuhi ya. Terpenuhi ya. Terpenuhi. Jadi atonya pakai koma gitu ya? Atau iya. 0,4 itu ya? Gitu. Jadi kita bisa anggap koma ini adalah kondisi atau. Jadi cara bacanya adalah ketika nilai X berada di antara 0 atau 1 atau 2 atau 3 atau 4, maka program akan menampilkan kondisi terpenuhi. Di sini kan nilai X kan 3 ya. Berarti kan kondisinya terpenuhi dong. Kenapa? Karena di sini ada angka 3 juga. Gitu. Jadi dia akan menampilkan ke sini. Beda hal kalau misalnya di sini kita ganti jadi nilai 5. Maka program akan menampilkan kondisi nilai X tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai 5 ini tidak berada di antara kumpulan nilai ini. Gitu. Kebayang ya secara konsepnya ya. Kalau di Java saya belum tahu nih. Kayaknya nggak bisa sih. Tuh, nggak bisa merah ya. Pakai OR deh. OR. Kalau di Java. Gua ini sih slash 2 kali apa itu yang berdiri itu. Kayak gini. Tetap sama. Jadi dia nggak support untuk yang di Java. Kalau di Java mungkin untuk condition if ya. Untuk if gini nih. Oh iya, untuk if. 2, bentar. Kalau untuk switch case, kayaknya hanya gitu aja. Beda sama yang Kotlin. Kotlin itu enaknya dia bisa support banyak kondisi. Misal kalau if di Java itu X sama dengan 1, atau X sama dengan 2, atau X sama dengan 3, dan seterusnya gitu kan kalau di Java. Gitu. Untuk kondisi when dengan multiple option ini kebayang nggak? Apa masih bingung? Nah, ini gunanya buat apa sih? Ini gunanya ketika kita punya kumpulan data, terus kita pengen ngecek sebenarnya
apa yang mau kita cek itu ada nggak sih di kumpulan data tersebut gitu. Misal gini contoh kondisinya ya. Misal kita mau cari suatu nama gitu. Misalnya ada 10 data nama. Nah, kita pengen cari sebenarnya nama yang mau kita cari itu misal namanya Fahmi gitu ya. Nama saya Fahmi misalnya. Nah, misal si Fahmi ini ada nggak nih di kumpulan data nama tersebut gitu. Kalau misalnya ada, ya udah kita tinggal lakuin aja sesuatu gitu. Kalau misalnya ketemu, kalau nggak ada ya udah kayak gitu. Ini keren banget sih buat ngecek kayak gitu, kondisi-kondisi yang kayak gitu. Ketimbang kita melakukan sebuah perulangan ya for kayak gitu. Ini lebih menurut saya tuh lebih gampang dibaca. Lebih enak juga kok. Gitu. Kebayang ya untuk yang multiple option. Nanti kalau misalnya belum kebayang tinggal tanyain aja. Berikutnya di multiple. Nah, sekarang ada namanya when expression in. Sebenarnya in dengan yang multiple option ini sebenarnya hampir mirip ya. Jadi kata kunci in di sini artinya adalah berada. Kalau di Indonesia itu adalah berada atau gimana ya? Atau terdapat gitu. Pokoknya kalau diterjemahin gitu terdapat. Jadi kalau misalnya mau dibaca kayak gini cara bacanya. Di sini kita punya variabel pas dengan nilai 80. Di sini juga kita punya variabel bernama grade dan tipe datanya adalah array yang punya nilai 76, 80, 90. Dan berikutnya di sini ada kondisi when. When itu ketika ya. Ketika nilai pas itu terdapat di antara nilai grade gitu. Maka program akan mencetak nilai lulus. Itu cara bacanya ya. Jadi jika atau ketika nilai pas terdapat di antara nilai grade, maka program akan menampilkan lulus. Nah, kalau misalnya kondisinya terpenuhi, maka program akan melanjutkan ke sini. Ketika nilai pas itu tidak berada, nah tanda seru ini artinya negasi atau kebalikan. Ketika nilai pas tidak berada di antara nilai grade, maka program akan mencetak nilai tidak lulus. Gitu. Nah, berhubung di sini nilai pas ada 80 dan di sini punya terdapat kumpulan nilai ada 76, ada 80, ada 90. Nah, menurut teman-teman, kira-kira program akan menampilkan lulus atau tidak lulus? Lulus. Lulus ya. Kenapa lulus? Karena pasnya 80, terus di grade-nya juga ada lulus 80 juga. Wih, mantap. Ya, kenal lebih kayak gitu. Jadi fungsi in itu secara konsep hampir sama dengan multiple option ini. Cuma kan kalau multiple option ini kan dia akan apa ya? Kalau misalnya datanya di sini banyak, dia akan panjang gitu, merembet atau apa ya istilah Indonesia itu. Pokoknya panjang, bakal panjang banget. Nah, kalau untuk kondisi when gini kan gampang. Tinggal kita pakai kata kunci when, dia bisa nyari kira-kira nilai si pas ini ada nggak nih di antara nilai si grade. Nah, ternyata kondisi ini terpenuhi ya kan? Karena nilai 80 juga ada di sini 80. Maka program akan menampilkan nilai lulus. Kayak gitu. Nah, coba kita praktekin aja. Biasanya kalau belajar programming itu learn and practice. Jadi biar ketahuan gitu. Ininya secara konsepnya biar kuat. Belajar when expression in. Ini kita buat fungsi mainnya. Main. Terus kita buat variabel misalnya pas nilai 80. Ketika kalau di sini deh kita buat dulu variabel pas grade array of, kemudian di sini ada misalnya 80 atau gimana ya, 76, 80, 85, 90. Ketika nilai pas gitu berada di antara nilai pas grade, maka
kita akan mencetak nilai lulus misalnya, atau kita akan mencetak lulus. Nah, jikalau program tidak berada di antara pass grade, maka dia penilaian tidak lulus. Nah, dalam kasus ini pasti program akan menampilkan lulus ya. Kenapa? Karena nilai si pass yang mana itu ada 80 dan di sini juga ada 80, berarti kondisi ini terpenuhi. Nah, andai kata misal di sini nilainya adalah 81 gitu. Misal ya, ini cuma perumpamaan aja gitu. Terlepas dari realnya benar atau enggak, itu udah beda cerita. Tapi ini cuma perumpamaan aja. Misal dia punya nilai 81. Kira-kira program akan menampilkan lulus atau tidak lulus? Apa kira-kira? Tidak lulus ya. Kenapa tidak lulus? Karena itu ada 76, 80, 85, 90. Kecuali kalau 76 sampai 90 itu baru lulus. Sebenarnya bukan sampai ya. Kalau sampai itu berarti kan nilai 81 pun masih termasuk ke dalam lulus. Gitu. Cuma jawabannya keren, benar juga, dia akan menampilkan nilai tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena nilai 81 ini tidak berada di antara nilai ini. Gitu. Karena kalau misalnya sampai, berarti kan nilai dari 76 sampai dengan 90. Nah, karena nilai 81 ini berada di antara nilai 76, 8, dan 90, maka pasti program akan menampilkan nilai lulus. Tapi dalam kasus ini kan nilai 81 ini tidak berada di antara nilai ini gitu. Maka program akan menampilkan tidak lulus. Jadi kata kunci in di sini bisa kita artikan sebagai tanda terdapat di. Jadi cara bacanya adalah ketika nilai pass terdapat di antara nilai pass grade, maka kita bisa lakukan sesuatu. Nah, kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka program akan melanjutkan ke yang berikutnya, ke sini. Balik lagi kita bacanya. Ketika nilai pass itu tidak terdapat di antara nilai pass grade, maka kita lakukan sesuatu kayak gitu. Kebayang ya konsepnya? Gimana nih? Kebayang nggak apa masih bingung konsepnya? Untuk konsep yang in ini. Halo? Apa lanjut aja nih? Kita ada berapa topik lagi nih? Dikit lagi kayaknya. Oh, dikit nih. Lanjut aja sih. Lanjut aja ya. Lanjut aja Mas, lanjut. Oke, sip. Berarti yang in udah, sekarang tinggal satu lagi nih. Dua lagi. Sekarang ada namanya expression is. Gitu. Ada namanya expression is. Nah, beda dengan yang in. In itu kan kata kunci terdapat di antara gitu kalau in. Nah, kalau is jelas ya dari artinya juga kan adalah gitu kan. Is adalah. Jadi cara bacanya adalah di sini kita punya variabel x dengan nilai 2. Ketika nilai x itu adalah integer gitu. Gampang kok cara bacanya. Is itu adalah when ketika nilai x itu adalah integer, maka print ini adalah integer. Nah, kalau kondisi ini tidak terpenuhi, masuk ke kondisi berikutnya. Ketika nilai x itu bukan integer, maka program akan menampilkan ini bukan integer. Gitu. Gampang ya cara bacanya. Is itu adalah gampang kok. Nah, kita praktekin aja. Ini kita buat file baru, Kotlin, belajar when expression is. Kita buat fungsi baru, main. Kita buat variabel, misal namanya itu, atau kita buat variabel lain deh. Misal nama ya. Ini Fahmi. Kemudian kita buat condition ketika nama itu adalah string, kan? String. Program akan menampilkan
uh, nama atau gini deh, nama adalah atau gini aja deh, ini adalah string, itu aja deh. Ini adalah string. Jika ini bukan string, this string, maka masukkan ke sini. Ini bukan string. Gampang ya cara bacanya. Ketika nama itu adalah string, gitu, maka program akan menampilkan nilai ini. Atau kalau misalnya kondisi itu tidak terpenuhi, maka program akan melanjutkan ke sini. Nah, kira-kira dia akan menampilkan ini adalah string atau ini bukan string? Ini String. adalah string. Ini adalah string ya. Oke, mantap. Gitu. Nah, beda kalau misalnya ini kita ganti jadi integer misalnya. 0. Dia bakal merah. Kenapa? Karena tadi incompatible. Jadi dia nggak kompatibel. Atau tipe datanya itu nggak kompatibel sama yang dicek. Nah, bisa kita lakukan pakai gini sebenarnya. Bisa pakai kayak string kalau salah. String. Nah gitu. Cuma ini bakal bahaya sih. Bisa kita casting kayak gini juga, atau bisa kita pakai gini juga. Namanya convention. Lebih aman sih. Gitu. Nah kalau kayak gini kira-kira program akan menampilkan apa nih? String atau bukan string? Kan di sini 0 itu kan integer ya. Nah, kira-kira program akan menampilkan apa nih? String atau bukan string? Jangan ragu, berani aja. Pede aja. String. String ya. Mantap. Kenapa string? Kan ini 0 itu integer. Kenapa kok dia string? Karena nilainya integer string. itu Jadi diubah string. ke string. Diubah ke convert ke string. Yes, mantap. Sip. Ya, jadi karena ada fungsi di sini, jadi itu string. Kalau kita cetak di sini, ini adalah string. Karena tadi nilai 0 ini yang awal integer, dia di-convert jadi string. Ini kalau di realnya, di dunia kerjanya itu kepake banget gitu tuh string ini. Kadang kita punya kondisi di mana data-data yang dikirim itu berupa integer, tapi kita mau cetaknya itu sebagai string. Nah, disinilah fungsi toString ini berperan. Nanti bakal kepake kok. Intinya pahamin aja konsepnya gitu, nggak perlu pahamin sintaksnya, karena kalau hafalin sintaksnya itu kadang kalau bahasanya berubah kita jadi belajar dari awal lagi. Kalau konsepnya kan enggak. Kalau konsep itu pasti hampir di rata-rata bahasa pemrograman manapun sama aja. Kalau soal konsep. Berikutnya yang terakhir adalah when expression sebagai pengganti if else. Nah, kalau if else itu, kalau saya sih ya biasanya pakai if else itu buat pengecekan kondisi yang nggak terlalu banyak ininya kondisinya. Tapi kalau pakai when, saya biasanya pakai when itu kalau kondisinya itu banyak. Bisa lebih dari 2 atau 3 kondisi. Biasanya saya pakai when. Sebenarnya yang udah kita buat tadi nih yang di sini, kalau nggak salah di mana ya? Belajar if bentar. Bentar ya. Belajar if tadi mana nih? Oh ini. If macam ini. Nah, sebenarnya kondisi ini tuh kita bisa jadiin when. Dari IntelliJ itu sebenarnya udah kebelet gitu, udah ngasih tahu kita ini harusnya jadiin when aja. Nah, di sini kan ada warning gitu ya, kayak ada apa sih garis bawah kayak ular gitu ya. Ini langsung berubah dari si IntelliJ. Tuh. Jadi sebenarnya si IntelliJ IDEA itu udah ngerekomendasiin kalau kondisinya itu banyak, bagusnya pakai when aja, nggak usah pakai if. Gitu. Makanya di sini saya bilang when expression pengganti if else. Nah, disinilah gitu kan. Sebenarnya cara bacanya sama aja. Ketika nilai exam itu lebih besar dari 80, maka program akan menunjukkan seperti ini.
Tapi kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka program akan ke sini. Cara bacanya, ketika nilai exam itu lebih besar dari passing grade, maka program akan menampilkan nilai lulus atau mencetak lulus. Nah, ketika kondisi ini tidak terpenuhi juga, berarti program akan melanjutkan ke yang sini atau mencetak tidak lulus. Seperti itu. Nah, cara simpel buat ngebedainnya, maaf. Cara simpel buat ngebedainnya, kalau saya sih ya, biasanya pakai when ini buat pengecekan dengan banyak kondisi. At least di 2 atau 3 kondisi. Gitu. Itu saya biasa pakai when. Tapi kalau pakai if, saya bisa pakai if itu cuma untuk pengecekan nggak lebih dari 3. Nggak lebih dari 3 kondisi kayak if, else if, else, udah. Gitu. Ini sebenarnya preferensi ya, tergantung kita enak yang mana. Tapi kalau saya sih lebih enak pakai when ketimbang if. Karena lebih, nggak tahu sih, lebih enak aja pakai when. Gitu. Nanti bakal ngerasain sendiri lah. Lebih simple yang mana, pakai when atau pakai if. Tinggal dibanyakin aja prakteknya. Gitu. Kebayang ya kalau yang with pengganti if else ini, cara bacanya sama kok, sama kayak if else gitu. Yang ini cara bacanya sama, cuma mungkin sintaksnya aja yang sedikit berbeda. Gitu. Kebayang? Atau masih bingung? Atau terlalu buru-buru nih penjelasan saya nih, atau gimana? Halo? Masih jelas, Kak. Jelas ya? Nanti kalau bingung, Paham. ya, siap-siap. Oke deh kalau gitu. Kita lanjut ke any question. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih untuk meet kali ini nih? Kayaknya udah banyak ya. 1, kakak lebih rumit Java atau Kotlin? Tergantung ya. Kalau bicara lebih rumit mana itu kan subjektif banget. Tergantung apa yang dirasain gitu. Cuma kalau dari saya pribadi lebih rumit Java. Kenapa? Yang pertama, sintaksnya itu tidak manusiawi, kurang manusiawi. Karena untuk beberapa sintaks itu lumayan sulit. Terus juga untuk yang lain-lain ada beberapa hal yang emang tidak ada di Kotlin gitu. Jadi kalau dari saya sih lebih rumit Java ketimbang Kotlin. Mungkin preferensi orang beda-beda ya. Ada yang mungkin lebih rumit Kotlin, mungkin ya kita nggak tahu. Gitu. Dari Muhammad. Oh Yusuf mau nanya, tinggal tulis aja ya. Ini saya coba jawab dari yang paling atas dulu. Berarti when ini sama kayak if dong. Sorry baru masuk. Iya, secara konsep sama aja. Itu kan masuknya ke percabangan. Nah, cuma peruntukannya yang agak sedikit berbeda. Tadi kan if itu kan dia nggak support multiple option. Atau sekalipun support dia bakal banyak banget ininya, pengecekannya. Nah, kalau di when kan kita cukup simpel ya, tinggal tulis apa yang mau dicek, terus parameternya apa aja, cukup simpel. Dan juga untuk di when ini dia lumayan enak gitu buat ngecek-ngecek dengan banyak kondisi ketimbang kita menggunakan if. Gitu. Pakai kondisi if else ini maksudnya gimana nih? Nggak kebayang. Dari Calvin, Java mirip bahasa C ya kak. Kalau C to be honest belum pernah terlalu dalam buat coba. Cuma kalau Java sendiri sih sebenarnya lebih mirip apa ya kalau mendekati itu ya. C++ kayaknya lebih mirip ke sana. Kalau yang mendekati ya lebih mirip ke sana. Gitu. Terus karena memenuhi grade sering kali recover dia. Kebayang nih misalnya apa nih dari Mas Muhammad? Apa nih? Kita pakai when, cuma kita nggak pakai else di akhir dan nilai dari ketentuannya itu nggak ada di sintaksnya. Ya dia nggak akan mencetak apa-apa. Jadi misal di sini kita praktekin ya. Misal di sini nilai 6, 7. Di sini kita nggak pakai else. Dia akan mencetak sesuatu nggak? Enggak. Kenapa? Karena
di selain itu dia nggak ngapa-ngapain gitu, ya udah apa ya, lanjut aja gitu. Kalau nggak percaya nih kita cetak, kita running programnya. Nah dia kan kosong gitu. Kenapa kosong? Karena nilai 7 ini kan tidak berada di antara ini ya, tidak berada di antara nilai 0, 1, 2, 3, dan 4. Dia berada di luar kondisi ini. Sedangkan di luar kondisi itu program tidak apa ya, mempersiapkannya gitu, tidak apa ya, melakukan sesuatu. Ya maka program akan, namanya programnya, dia akan terus lanjut gitu. Makanya di sini dia mencetak kosong aja gitu, nggak mencetak apa-apa. Kebayang nggak? Oh lah, saya kira bakal enggak. Nggak bakal muncul error kok. Tenang aja, santuy. Cuma kita nggak pakai else dan nilai dari ketentuan. Oh ya, enggak kok, nggak bakal error. Cuma ada beberapa yang bakal error. Contoh gini. Cuma gini, dari Mas Muhammad. Ada yang ketika kita nggak pakai else, dia bakal error. Contoh gini. Kita punya misalnya variabel apa ya? Apa ya? Contoh kasus satu. Misal pas gitu ya, atau nilai deh, atau apa ya, grade deh misalnya gitu ya. Contoh 80. Kita punya variabel, misalnya namanya, misalnya variabel itu keterangan. Di sini dia isinya itu bakalan lulus, tidak lulus, atau yang lainnya gitu. Di sini kita bisa pakai when gini, when gitu, grade lebih dari berapa ya, 80, maka lulus. Kemudian grade lebih dari ini, oh ya benar, lebih dari apa ya, ini ganti deh, 85 mengesankan. Ini 75 lulus. Nah, ini kan nggak ada kondisi else-nya ya, tapi dia merah. Ini artinya error. Kenapa? When expression must be exhaustive, exhaustive at necessary else branch. Jadi dia butuh kondisi else, gitu. Dia butuh kondisi else kalau pernyataannya seperti ini, gitu. Beda kalau yang kayak gini. Ini kan cuma kayak bentukannya kita pengen ngecek kondisi tertentu aja ya, tidak memberikan hasilnya di sini tuh, tidak tidak memberikan nilai ke yang lain gitu, enggak kan? Kalau yang di sini kan si logika atau kondisi when di sini kan hasil dari pengkondisian itu kan dia akan menjadi nilai si keterangannya. Maka ketika kondisi ini tidak terpenuhi dua-duanya, maka si when-nya itu pasti kosong gitu. Makanya ini nggak boleh kosong. Makanya harus diisi dengan else gitu. Paling nggak else gini, baru dia nggak akan error. Kalau di sini kita hapus, dia bakal merah gitu. Jadi tergantung ke penggunaannya ya. Kalau penggunaannya kayak gini, ya dia mesti butuh else. Kalau penggunanya begini aja, jadi nggak butuh gitu. Gini aja cukup gitu. Kebayang nggak? Kebayang ya? Atau masih kurang jelas nih? Gimana Mas Muhammad, kebayang nggak? Kalau masih belum kebayang, tinggal diinin aja. Sip, mantap. Kak, kalau val itu nilainya nggak bisa dirubah ya? Iya, val itu dia immutable tipenya. Immutable itu variabel yang nggak bisa diubah. Nah, kalau kita mau melakukan variabel yang bisa dirubah, pakai apa dong? Nah, di Kotlin ada namanya kata kunci var. Nah, var itu variabel yang nilainya bisa diubah gitu. Mas, IDE-nya pakai apa yang dipakai? Saya pakai IntelliJ IDEA. Gitu. Sebenarnya teman-teman bisa pakai webnya langsung di sini nih. Sebenarnya sama aja nih, kalau kita nggak percaya nih, sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Ini kan kodenya sama nih, kita copy aja di sini, kita running ke sini. Sebenarnya sama aja
Tinggal, oh ya, belum kita cetak, sorry. Print line, cuma bedanya ini nggak ada ininya sih, autocomplete jadi nggak enak. Print line tidak memenuhi. Itu sebenarnya sama aja, nggak beda kok. Ada juga pakai Android Studio sebenarnya. Android Studio kan tahu sendiri ya, lumayan berat juga. Berarti file itu nggak bisa pakai inputan dong. Jadi bisa kita input nilai filenya itu di pas running. Iya, nggak bisa, kita bisanya pakai var. Dari Kotlin bisa pakai namanya readline. Kalau di Java kan ada namanya scanner ya, scanner sistem scanner sistem in. Nah kalau di Kotlin bisa pakai readline. Kalau di C++ pakai cin atau pakai scanf ya. Gitu. Biasa pakai var sih. Kalau yang tipe-tipenya bisa dirubah gitu pakai var aja. Jangan pakai val. Gitu. Coba yang. Nah mungkin ini kan masih abstrak ya. Cuma kalau pengaplikasian di realnya itu kurang lebih kayak gini. Ini saya pakai Kotlin, pure Kotlin. Ini pakai Android Studio, ini benar-benar pure Kotlin. Ini ya kurang lebih kayak gini. Kan ada kondisi if-nya kan. Ada kondisi if ini kayak gini. Jika kondisi ininya true, dia akan ke sini. Jika kondisinya bukan true, dia akan melanjutkan ke sini programnya gitu. Kayak gitu. Cuma kalau yang when saya ada nggak ya? Di sini belum nemu kondisi when kayaknya. Detail TV. Ini ada nih when. Nah, gitu. Jadi ada juga kan, ada when yang tipenya is gitu. Sebenarnya bisa macam-macam. Cara bacanya adalah ketika si data ini dia adalah bentukannya ini, maka program akan ke sini. Jika bukan, nah maka akan melanjutkan ke yang berikutnya. Dicek lagi, apakah si data ini bentukannya adalah favorit entity? Kalau iya, berarti ke sini. Kalau kedua kondisi tidak memenuhi, maka dia tidak terjadi apa-apa. Kayak gitu. Gitu contoh penggunaannya. Kebayang ya? Nah, gitu contoh apa namanya? Contoh pengaplikasian di dunia realnya gitu. Ini kalau di running dia bakal jadi bentuk aplikasi. Kayak gitu. Ini cuma intermezzo aja. Yang penting kuatin fundamentalnya dulu. Nanti kalau kita udah kuat, kita coba buat simple Android deh. Simple Android pakai Kotlin. Kakak kapan belajar bangun sebuah aplikasi? Saya belajar bikin aplikasi itu dari kelas 2 SMK nggak salah. 2 SMK. Ya kelas 2 SMK. Permisi Mas, mau nanya lebih fleksibel mana Kotlin atau Java untuk belajar menjadi mobile apps? Kalau dari sudut pandang saya sih lebih simpel Kotlin ya ketimbang Java. Karena satu, Kotlin udah disupport langsung oleh Google buat pengembangan Android. Sekalipun Kotlin itu bahasa baru ya. Kalau Java kan udah bahasa dari lama, dari jauh-jauh hari ya. Pokoknya dari bertahun-tahun lah. Udah senior gitu kalau Java. Cuma kalau buat pengembangan Android, saya lebih rekomend Kotlin. Cuma beda cerita kalau misalnya kamu mau buat mobile apps, tapi sifatnya tuh bisa berjalan di 2 OS sekaligus. Misalnya Android atau iOS. Gitu. Itu lebih rekomend ke Dart sih, ke Flutter. Cuma kalau di komparasi Kotlin atau Java, saya lebih milih Kotlin ketimbang Java. Gitu. Kakak, kira-kira saya boleh nanya ketika punya kesulitan dalam pembuatan aplikasi, saya lagi dalam pengerjaan tugas akhir kuliah. Wah, kayaknya lebih senior. Cuma ya boleh tanyain aja di grup juga nggak apa-apa. Jangan panggil kakak. Saya kayaknya Mas Calvin lebih senior ketimbang saya deh. Soalnya saya sendiri masih maba kok. Belum sentuh ke tugas akhir kuliah. Tazkia Aulia. Tapi untuk dasar pemrograman itu Java. Sebenarnya tergantung ya. Kalau dasar pemrograman itu Java, sebenarnya tergantung. Kalau kamu mau langsung ke mobile apps, nggak harus belajar Java dulu, nggak. Langsung ke Kotlin juga bisa. Nggak langsung ke Java. Gitu. Jadi kalau buat belajar mobile,
nggak harus belajar Java dulu, mau langsung ke Kotlin juga bisa. Atau saya juga dulu awal-awal belajar Java sih, tapi setelah belajar Kotlin kayaknya udah nggak mau balik lagi ke Java gitu, tapi nggak tahu kenapa. Ya mungkin suatu saat kalau misalnya apa namanya kalau benar-benar apa namanya tidak ada solusi lain, ya mungkin saya bakal pakai Java. Tapi kalau sekarang sih ini lebih prefer ke Kotlin gitu. Ini grup apa dari Mas? Coding School, ya, mantap. Oke deh. Siap. Ada lagi yang mau tanyain nggak? Gitu, Mas Tazkia Aulia gitu. Jadi tidak menjadi sebuah keharusan untuk belajar Java dulu. Gitu. Kalau mau langsung ke Kotlin juga nggak apa-apa. Mau langsung ke Dart juga nggak apa-apa. Gitu. Suaranya mirip anak Mas. Aduh, Mas Uya yang mana dah? Emang dia punya anak cowok ya? Setelah saya anaknya cewek deh. Setelah saya kurang inian kayak gitu. Kayaknya asal mana nih? Saya asal Jawa Barat, Karawang. Asal Karawang. Gitu. Asal Karawang Jawa Barat. Mas, nanti ada Kotlin OPEC. Ada karena si Kotlin itu kan sifatnya object oriented karena dia ngikutin Java ya. Jadi sebenarnya Java sama Kotlin itu adik kakak, kalau kalian tahu. Adik kakak Java sama Kotlin. Java itu abangnya, Kotlin itu adiknya. Karena si Kotlin sama si Java itu dia running di sebuah mesin yang sama, namanya JVM, Java Virtual Machine. Jadi mau Java mau Kotlin sebenarnya sama aja, cuma yang bikin beda itu sintaksnya. Kalau Kotlin lebih simple gitu. Nah, Kotlin sama Java itu sifatnya sama, dia object oriented. Pasti bakal ada object oriented programming. Cuma kita kuatin dulu fundamentalnya. Kayak control flow, functional programming, dan lain-lain. Nanti kalau itu udah kuat, kita bakal ke OP. Nanti OP itu, ini sih contoh pengaplikasian OP. Ini ada kelas, di sini ada interface, di sini ada inherit. Gitu. Nah, inherit isinya apa? Ini. Kayak gitu. Ini banyak sih sebenarnya. Kalau mau diulik-ulik itu panjang sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Saya Java udah belajar sampai OP dari kampus, baru mau mengenal Kotlin. Iya, sama-sama. Semoga bisa jadi manfaat. Bisa ngembangin niatnya juga. Kakak ada kontak yang bisa di-chat kah? Siapa tahu saya ada kendala dalam pengerjaan di kantor. Ada. Nah, bentar. Yang kontak saya kalau mau ditanya-tanyain aja. Oh iya, kalau misalnya mau gabung, itu ada kok. Itu nomor saya yang di-sharing. Session. Nah. Itu kalau misalnya mau mau tanya-tanya boleh. So, gimana, ada lagi nggak seputar Kotlin atau seputar mobile apps gitu, mau tanya-tanyain nggak apa-apa. Nah, mungkin nanti di next sharing kita bakal coba bahas ini ya, control flow di bagian loops. Nah, loops itu ada apa aja? Loops itu ada for, while, do while, dan juga coba kita akan bahas tentang break dan continue. Gitu. Kita akan bahas ini ya, for, while, do while, break, dan continue. Itu udah sering banget kita temuin kan. Nah, makanya kita coba bahas gitu, biar lebih kuat juga fundamentalnya, karena si for itu bakal sering banget kepake. Mau di tugas, mau di dunia kenyataan, dunia kerjaannya langsung, itu bakal sering banget kepake. Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman udah kerja gitu kan, atau magang atau apapun gitu, kerja ini benar-benar di real project-nya, pasti bakal banyak banget berkutat dengan yang namanya array. Array itu kan dia kumpulan ya,
Artinya datanya itu lebih dari satu. Nah, maka kita butuh banget tuh yang namanya perulangan atau for. Nah, makanya coba dikuatin ya fundamental kayak gitu. Gitu. Gimana? Gitu. Ada lagi nggak yang mau tanya nih? Kok pada diam-diam? Kita kayaknya sampai berapa ya? 15 deh ya? 22, 15. So, kalau mau tanya aja seputar apa ya? Seputar Kotlin nggak, seputar mobile apps atau yang lain-lain. Gitu. Apalagi kalau buat ngembangin skill sih sebenarnya ada banyak ya platform-platform yang udah nyediain segala macam. Tinggal kemauan kita aja sebenarnya yang apa? Yang harus dikuatin gitu. Gimana? Oh iya, sama ini ya. Kalau mau jadi mungkin teman-teman di antara sini ada yang pengen kerja sebagai developer gitu kan. Jangan pasif. Karena pasti nanti bakal disuruh belajar terus, disuruh aktif gitu. Jangan pasif. Jangan kalau misalnya bingung, jangan takut, malu buat nanya atau apa gitu. Harus aktif. Dulu saya orangnya sering banget tanya, sampai-sampai kayak takutnya nanti yang ditanya itu jengkel. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, namanya juga belajar gitu kan, tanyain aja gitu. Kalau mau buat mobile apps di Kotlin ini full kita nulis program atau ada IDE? Kayak kalau di Java ada NetBeans, ada. Kalau di NetBeans kalau nggak salah dia drag and drop ya. Di Kotlin juga ada, itu di Android Studio sih namanya. Ada juga kok. Dia pakai namanya kayak gini. Bentar, ini nih. Dia tinggal ngedrag and drop doang. Tuh ada di sini komponen-komponennya. Ada teks, ada button, widget, layout, komponennya juga ada banyak. Ada container, ada juga yang kayak gini. Kita movie aja. Gitu, ada banyak juga. Ada button, ada image view, ada reseker, segala macam. Pokoknya enak lah, terbantu banget. Kalau kita mau nulis manual juga bisa lewat sini. Kita tulis manual segala macam di sini. Jadi enak kok ngedesainnya gitu. Dan udah sediain juga. Tinggal drag and drop doang. Kalau kita mau nambahin button misalnya di sini, bisa kita taruh di sini button. Gitu. Nah, di sini button gitu kan. Enak kok. Cuma ini kayaknya saya nggak pernah nambahin button di sini kan. Bentar. Ini. Dia bakal otomatis terbuat gitu ininya, kodenya. Kita cukup drag and drop aja, dia langsung buat. Gampang kok, enak. Kalau udah kuat fundamentalnya enak kok kita buat aplikasi. Gitu. Jadi dari Mas Muhammad tergantung ya, kalau kita enaknya lebih suka drag and drop aja bisa. Kalau kita mau nulis full juga bisa. Gitu. Iya, G-Frame namanya. Sampai kayak Android Studio, benar bisa tuh. Iya, bisa. Cuma berat kalau jalan emulator. Ini sampai kayak emulator nih. Gitu. Ini contoh hasil jadinya kurang lebih kayak gini. Dari hasil yang UI yang tadi, yang dari sini nih. Dari sini sama kan bentukannya, sama. Nanti hasil jadi kurang lebih kayak gini. Gitu. Bang punya link downloadnya nggak bang? Itu ada yang udah share juga tuh. Thank you banget, Mas user. Aduh.
Namanya bukan nama asli nih. Jadi bingung nyebutin. Ya itu link downloadnya. Iya. Yuk gimana? Kira-kira ada yang mau tanya lagi gak? Kita sampai 22.15 deh. 22 1/4. Semoga kalau misalnya Mbak udah tanyain aja. Kita coba belajar bareng ya. Nggak ada apa namanya, nggak ada niat buat saling menggurui. Intinya kita belajar bareng, berkembang bareng-bareng gitu kan. Apa namanya, ngembangin skill bareng-bareng gitu. Karena ya prinsip tadi ya, developer itu kan tadi kan belajar bareng-bareng, apa bakal terus belajar selamanya gitu kan. Toh sebenarnya dengan cara saya sharing gini pun saya sebenarnya belajar gitu, bukan nggak belajar, belajar juga. Jadi ya semoga bisa jadi manfaat aja sih sebenarnya. Bolehkah share shortcut cut Android Studio-nya yang bisa didapat? Tinggal cari di GitHub saya aja dah, kalau nggak salah ada. Bentar. Di GitHub saya aja ada kok, banyak. Profil repository. Yang mana nih? Ini deh, belajar freebanding. Mana ya? Sudah macam-macam sih. Simple best. Ini boleh deh. Coba tinggal cari di GitHub aja saya aja sih, tinggal di fork aja. Ini aja deh. Yang situ aja main-main, hitung-hitung main-main lah. Tinggal ke situ aja. Nanti biar di clone download sendiri. Iya, biar di clone sendiri. Tapi nggak apa-apa lah, buat belajar aja. Selagi buat belajar sih ya nggak apa-apa. Di situ tinggal ke GitHub-nya aja. Nanti tinggal terserah mau cari yang gimana gitu. Ada kok di situ. Cuma kalau yang private mungkin ada beberapa yang di private ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang private mungkin emang karena terlalu private. Nah, kalau buat app download video itu nyari keywordnya apa? Kalau buat app download video itu nyari keywordnya. Sebenarnya tergantung video apa yang mau di download. Karena itu emang benar-benar agak tricky. Terus juga yang namanya download video kan pasti butuh backend gitu kan. Karena contoh misalnya kita mau buat atau membuat aplikasi video YouTube download gitu kan. Jadi kan kita butuh tokennya, butuh cache-nya segala macam. Keywordnya paling bisa pakai Inggris ya. How to make download, how to gini nih. How to make downloader app. Oh gini, how to make video. Nanti bakal ada kok video downloader. Gitu. Nanti bakal ketemu, tergantung apa yang mau platform apa yang mau di download nih videonya. Apakah YouTube atau TikTok atau apa gitu, atau Instagram, tergantung. Tapi secara general pakai itu aja keywordnya, bisa insya Allah. Gitu. Semoga bisa ngejawab ya. Sok
Kira-kira ada lagi nggak yang mau tanya ini? Ini saya record ya. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan atau ada yang mau dilihat lagi ininya rekamannya bisa. Nanti kalau mau PDF-nya nanti saya coba share deh ininya PDF-nya atau ininya slide-nya. Gimana? Ada lagi nggak? Ada yang masih bingung terkait pembahasan tadi? Atau gimana? Di YouTube ya, insya Allah nanti saya coba upload di YouTube deh. Nanti saya coba upload di YouTube insya Allah. Nanti saya share juga link Instagram. Instagram. Link video YouTube-nya, sorry. Nah, itu ada yang share juga tuh video ininya apa? PDF-nya. Aku udah pernah upload ke Instagram aku, jadi tinggal ambil aja. Nah, ya tinggal ambil aja di situ. Boleh. Link di deskripsi. Referensi belajar Forget HackerRank. Dan iya. Kalau HackerRank itu lebih ke CP ya, competitive programming. Dia lebih ke ngasah algoritma kayak brute force, algoritma searching kayak bubble sort, terus selection sort, ada juga algoritma searching itu kayak apa ya, saya lupa. Aduh, banyak ini sih. Algoritma searching. Oh iya, sequential search ya, bubble search segala macam. Gitu. Pengaplikasian ya itu BFS. Ada juga binary search, binary tree segala macam. Nah, itu di HackerRank itu bagus banget buat nguji-nguji kayak gitu. Ada juga namanya Codeforce, terus apa lagi ya? Ada banyak sih platform kayak gitu. Nah, dynamic programming itu juga ada namanya parallel programming, functional programming kayak gitu. Banyak. Itu dalam sih pemahamannya, lebih dalam. Dynamic programming. Oke, gimana kira-kira ada mau tanya lagi ya? Kalau nggak ada mungkin kita akhiri aja ya. Udah 22.14. Gimana? Ada nggak? Nggak ada ya. Oke, mungkin sharing session kali ini cukup sekian. Sebelumnya terima kasih banget atas kehadiran teman-teman semuanya malam ini. Semoga tetap semangat, tetap belajar. Semoga moodnya nggak luntur buat terus menggapai cita-cita gitu kan. Ya, terus juga semoga kita bisa berjumpa di sharing-sharing berikutnya. Nanti kita akan belajar tentang control flow bagian perulangan. Dan sampai jumpa di next meet berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Selamat Sama-sama. malam. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam semuanya. Tetap jaga kesehatan. Salam PPKM. Ya, salam PPKM yuk. Stay safe ya, stay safe. Tetap di rumah. Stay safe and stay coding. Ya, izin lab duluan ya. Oke, bye-bye.